Kompas.com, ketemu lagi sama Claudia di channel Kompas Otomotif. Claudia kali ini bawa yang seru-seru lagi nih, yaitu kendaraan listrik. Dan kendaraan listrik yang kali ini Claudia bawa adalah dari merek Yadea, yang waktu itu baru aja launching pada saat acara IMS tahun 2023. Jadi menarik banget ini sebenarnya, karena Yadea juga salah satu produsen motor listrik China terbesar yang lagi booming sekarang ini. Seperti apa impresi berkendara dari motor Yadea yang Claudia bawa ini? Jangan lupa tonton terus video ini sampai habis, like, comment, share, and subscribe, dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update sama video kami. Kita lanjut ke videonya. Oke, motor yang ada di sebelah Claudia ini adalah motor listrik Yadea E8S Pro. Jadi kalau misalkan kita lihat dari desainnya, ini mirip-mirip sama motor listrik pada umumnya, atau dia mengusung model seperti skutik Italia gitu ya, kayak Vespa gitu kan. Nah, untuk modelnya sendiri Claudia suka karena dia modelnya simple, dan di sini juga ada windshieldnya. Terus juga untuk lampu-lampunya dia juga sudah LED, mau yang bagian depan ataupun yang bagian belakang. Terus uniknya lagi di sini ada logo Yadea-nya, dan logonya itu bisa nyala, bisa dimatiin juga logonya. Terus untuk bagian kaki-kakinya, bagian depannya dia remnya sudah disc brake. Ukuran bannya dia di R12 9080 dan dia pakai ban Kenda. Untuk shock bagian depannya dia teleskopik dan dilapisin sama karet. Dan untuk bagian plat nomornya dia ada di bagian spakbor dari motor ini. Oke, untuk bagian sampingnya dia juga desainnya masih senada sama yang bagian depan, jadi dia nggak terlalu bulat tapi rada kotak gitu. Dan untuk footstepnya di sebelah sini dia dari besi, dia dibukanya keluar. Jadi untuk kaki-kakinya dia masih sama seperti yang bagian depan, pakai bannya Kenda, ukurannya R12 90 80. Dan untuk yang bagian belakang dia shocknya ada dua, bisa disetting juga shocknya. Untuk armnya dia dari besi dan menggunakan penutup plastik. Terus juga untuk kaki bagian belakangnya dia hub drive dan remnya sudah disc brake, sama seperti yang bagian depan. Jadi yang bagian belakang atau depan itu pengeremannya sudah disc brake. Untuk bagian joknya dia bahannya dari kulit. Kalau misalnya kita pegang secara dipencet-pencet kayak gini, ini udah empuk. Nanti kita coba kalau misalkan didudukin. Untuk motifnya, dia pengemudi nggak ada motifnya. Kalau penumpang ada motifnya. Jadi bagus nih ada motifnya yang di bagian penumpang untuk meminimalisir dia merosot ke bagian pengemudinya. Jadi biar nggak terlalu licin. Terus juga di sini ada pegangan plus senderan juga. Ini dari plastik tapi ininya udah dari kulit juga. Ini bagasinya juga besar banget, jadi bagasinya ini bisa muat satu helm, dan kalian juga bisa bawa casannya sekaligus. Cuma mungkin kalau misalkan kalian mau bawa helm yang full face, ini mungkin nggak bisa masuk. Jadi tergantung lagi dari ukuran helmnya. Oke, bagian stangnya. Ini model stangnya itu yang tinggi ya. Jadi sebenarnya kalau model stang tinggi ini ya tergantung lagi balik lagi ke kalian nyaman atau enggaknya. Kalau Claudia sih suka yang model stang tinggi kayak gini. Terus juga untuk di samping sini ini ada untuk lampu jauh, lampu sen, klakson, dan ini untuk parking. Terus juga kalau di sebelah sini ada lampu hazard, dan ini ada tombol untuk nyala dan matiin lampu. Ini adalah tombol untuk kalian ganti mode berkendaranya. Jadi ada mode 1 sama mode 2. Kalau kita nyalain, nah ini adalah speedometer dari motor ini. Ini menunjukkan arus dari baterai
terus ini ada odo, dan ini tanda kalau motor kita tuh lagi di parking kalau misalkan kita ganti mode. Dan ini tandanya motornya lagi di parking karena lagi di standar samping. Terus ini ada baterai, cuman indikator baterainya nggak terlalu akurat. Nah, di samping sini itu ada indikator gas sama remnya dan regenerative braking. Jadi motor ini sudah ada regenerative brakingnya nih teman-teman. Tapi sayangnya regenerative brakingnya itu nggak bisa disetting. Tapi overall udah bagus banget ya kalau motor udah ada regenerative brakingnya. Kalau kita ke bawah, di sini ada untuk gantungan tas sama ada untuk penyimpanan barang. Ini handphone masuk ya, dan aman banget nih karena ininya tinggi. Jadi handphone kalian nggak bakal jatuh kalau misalkan ada polisi tidur atau jalanan rusak. Dan di sini ada untuk ngecas motor dan ada USB portnya. Jadi bisa ngecas handphone di sini. Nah, di motor ini juga ada fitur ini nih. Sekarang udah punya kunci immobilizer. Jadi di kuncinya ini ada lock, unlock, terus ini juga ada alarm. Jadi kalau misalkan teman-teman lupa naruh motornya di mana, tinggal klik aja. Ini langsung motornya bunyi. Sama satu lagi, kalian bisa nyalain motor ini tanpa kunci. Tapi kalau misalkan kalian nyalain motor ini pakai kunci, kalian nggak bisa buka bagasi. Kita coba ya. Motornya nyala, terus tinggal kita pencet rem aja, langsung masuk ke mode berkendara 1. Matinya tinggal kita pencet unlock aja. Ya. Untuk posisi berkendara motor ini, kalau dia tingginya 155 cm dan ini kakinya nggak jinjit ya, jadi kakinya napak. Terus juga untuk posisi tangan ke stangnya, ini menurut Claudia nyaman dengan posisi kayak gini, dengan model stang yang tinggi, jadinya lebih fun aja gitu bawa motornya. Tapi itu balik lagi sih, tergantung ke favorit kalian, itu lebih suka model stang yang seperti ini atau stang yang agak rendah. Jadi untuk posisi berkendaranya menurut Claudia ini cukup nyaman banget, ditambah bangkunya ini kan empuk, sama untuk pijakan kakinya ini luas. Jadi kalian mau naruh kaki kayak gimana itu masih oke banget ini untuk hari-hari. Plus bagian decknya ini lebar banget, ini bisa loh buat bawa galon. Terus masih ada space buat kalian naruh kaki kalian. Jadi galonnya itu masih ada space banyak buat naruh kaki. Oke, tadi Claudia udah nge-review semuanya nih dari motor ini. Sekarang Claudia mau coba pakai motor ini buat jalan-jalan. Yuk! Bicara soal impresi berkendara Celis E8S Pro ini untuk di kelas motor listrik 20 jutaan, motor ini sebenarnya punya respon gas yang cukup halus. Jadi penyaluran tenaganya kalau dibandingkan dengan motor listrik mahal masih menghentak. Tapi kalau dibandingkan dengan motor listrik murah yang harganya 10 jutaan, ini udah terbilang halus. Karena Yada ini masuknya untuk perkotaan dan klaimnya pun kecepatan maksimalnya hanya sampai 60 km per jam, Claudia udah buktiin sendiri, memang kecepatan maksimalnya di 60 km per jam, itu pun butuh effort yang lebih. Kalau dipakai goncengan, motor ini ya asik-asik aja kok, cuman memang di awal agak kerasa berat, jadi motor listriknya harus bekerja lebih ekstra di awal aja, tapi kalau udah laju ya udah kerasa normal lagi. Perbedaan sama motor listrik di kelasnya, motor ini punya regenerative brake. Jadi, ketika kita melepas akselerator, akan terasa efek seperti engine brake. Jadi, pada saat itulah baterai akan kecas. Tapi fitur ini punya kekurangannya, di mana regenerative brake-nya ini nggak punya pilihan level. Kalau misalkan di mobil atau motor listrik mahal, ada levelnya, level 1, level 2, level 3. Jadi di motor ini kita nggak bisa milih nih mau seberapa besar efek engine brake-nya. Kekurangan kedua, motor kerasa kayak ngerem lulu saat kita lepas akselerator. Jadi kita nggak bisa lebih melaju. Misalnya kita lagi jalan nih di 60 km, terus kita lepas gas dikit aja, motor langsung kerasanya ngerem, langsung pelan lagi. Ya emang sih motor ini dikhususkan buat perkotaan, jadi mungkin biar penggunaannya nggak ngebut-ngebut ya. Terus juga untuk rem di motor ini cukup pakem depan dan belakang dan tuasnya juga empuk, serta performa remnya cukup memuaskan buat Claudia. Posisi berkendara motor ini nyaman, stangnya tinggi, joknya empuk, tapi posisi decknya terbilang agak tinggi nih. Jadi posisi duduk kita tuh kayak nongkrong. Kalau orang yang biasa naik Harley atau motor cruiser ya feel-nya kayak gitu, tapi dalam bentuk motor yang lebih kecil. Jadi ya emang posisi berkendara santai nih.
Tapi karena stangnya ringan dan bobot keseluruhan motor ini ringan, jadi kalau bawa motor ini tuh masih kerasa kayak bawa sepeda. Jadi nggak kerasa kayak bawa motor. Tapi secara umum pengendaliannya lincah, dan kalau misalkan kita mau pakai buat selap-selip nih oke banget. Bantingan suspensi motor ini untuk penumpang di belakang deh secara umum masih terasa keras, namun jika dibandingkan dengan motor listrik di kelasnya ini udah lumayan empuk. Sementara untuk bagian pengendara, bantingannya memang masih cukup kaku atau stiff lah ya. Jadi kalau misalkan kita ngelewatin speed bump, getaran stang di tangan nih masih agak kerasa. Untuk visibilitas ke depannya udah oke nih, tapi untuk visibilitas ke belakang ada plus minusnya. Plusnya karena spionnya gede, jadi buat visibilitas ke belakang itu bagus banget. Tapi kalau misalkan untuk dipakai selap-selip di perkotaan, mungkin jadi agak susah ya. Semisal kita mau coba nyelip di kemacetan gitu, stangnya udah muat, ternyata spionnya yang gak muat. Jadi nyangkut deh. Motor ini juga punya senderan di belakang yang niatnya untuk membuat pembonceng lebih nyaman nih. Tapi kalau misalkan kita pakai secara nyata, pas dipakai untuk boncengan agak bikin sempit. Apalagi kalau misalkan keduanya sama-sama bawa tas. Jadi kalau misalkan mau boncengan mungkin bareng teman atau saudara, karena kalau dipakai buat ojol kayaknya kurang enak deh, karena bakalan kerasa terlalu deket sama pengendaranya. Untuk fitur-fitur di motor ini terbilang minim. Mungkin yang menonjol adalah regenerative brake dan lampu LED yang terang banget. Layar instrumennya juga terang nih di malam dan di siang hari, tapi sayangnya nggak bisa terkoneksi ke handphone. Untuk indikator baterainya juga nggak bisa nampilin kondisi baterai secara real time, jadi cuman ada gambar baterai 5 bar. Nah, bar itu nggak bisa menampilkan kondisi yang real time. Misal kita sudah mengendarai motor, ya kira-kira mungkin 30 km jaraknya. Dan baterainya nggak mungkin full dong. Tapi ketika kita melakukan regenerative brake, baterainya kan bakal langsung penuh lagi. Padahal mungkin dalam kondisi yang nyata baterainya udah berkurang. Karena misalkan kalau kita cas si baterainya ya bakal ngisi dan indikatornya nyala. Jadi sebenarnya emang baterainya tuh kosong. Tapi di indikatornya nggak menunjukkan kalau baterainya kosong. Untuk pengecasan motor ini juga cukup mudah kok, tinggal colok aja di soketnya dan lama pengecasan sekitar 6 jam dari baterai yang kondisinya udah habis banget. Untuk biaya pengecasannya sendiri, karena dari spek resmi Yadea motor ini mengusung spek baterai 72 volt 38 Ah, jadi sekitar 2.736. Lalu semisal kita kaliin dengan tarif listrik rumah biasa yang 900 sampai 2.200, dapatnya di angka 3.950. Jadi yang gak nyampe 5.000 ya kalau misalkan kita mau ngecas sampai full biayanya. Yadea sendiri ngeklaim motor ini bisa nempuh jarak sejauh 150 km dengan kecepatan stabil di 30 km per jam. Kalau misalkan kita pakai real kecepatan normal dan ditempuh sejauh 64 km jaraknya, ya kira-kira kayak jalanan raya Jakarta Bogor lah ya, baterainya masih tersisa 2 bar, gak sampai habis. Oke, Claudia udah selesai test ride motor listrik Yadea E8 S Pro. Tadi seru banget untuk feel berkendaranya juga, karena ini pertama kalinya Claudia bawa motor listrik Yadea. Dan kalau misalkan teman-teman penasaran motor ini menjadi motor favorit atau motor yang paling banyak dibeli di event PRJ kemarin. Terus juga kalau misalkan teman-teman penasaran berapa sih harganya dari motor ini harganya Rp23.900.000. Dan kalau misalkan untuk di harga segitu, itu di harga tengah-tengahnya motor Yadea. Jadi ada yang lebih murahnya lagi dari ini dan ada yang lebih mahalnya lagi dari ini. Terus kalau misalkan teman-teman penasaran juga berapa sih pajak dari motor ini, pajak dari motor Yadea ini di sekitaran 100 sampai 150 ribu rupiah. Segitu dulu aja untuk video kali ini, semoga videonya informatif dan teman-teman suka sama videonya. Kalau misalkan teman-teman punya request atau pengen kita bikin video apa, boleh langsung aja komen di bawah. Selain komen, jangan lupa juga like dan share video ini sama klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update sama video-video di channel Kompas Otomotif. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.